satu permainan, baru kita lanjut belajar. Permainannya bermain berpasang-pasangan. Oh berarti ini nari nanti dengan ibu guru depan sini. Tapi semua kasih keluar dia berpoin, satu meja satu berpoin. Nah, boleh. Berdiri berhadap-hadapan. Oh bisa 3 orang juga. Nanti ini masuk di sini. Berhadap-hadapan 3 orang. Nanti masuk di sini. Sudah berdiri semua. Boleh. Oke, yang permainan begini. Kalau ibu bilang sakit semua pegang perut. Sikut pegang siku ini, siku masing-masing terserah. Siku kiri, siku kanan terserah. Kalau ibu bilang sikat, ambil baku rampas. Hanya satu pulpen saja dalam meja. Bisa. Uji kecepatan ini ya. Oke, jadi sakit pegang apa? Sikut pegang? Sikat berarti? Oke, sudah konsentrasi. Sikut. Sakit. Sikut. Sikat. Sampai menang. Pulang sekali. Sudah? Kau ambil yang punggungnya apa? Pulpen. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sikut. Sikat. Siapa yang menang? Menang 2 kali. Ya siapa menang 2 kali dia menang terus. Oke, sekarang permainan untuk supaya semua konsentrasi waktu panas begini. Ibu minta waktu anak-anak semua kita belajar bersama tentang coding ini. Nah ini hari kita belajar tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Tapi sebelum itu ibu mau tanya dulu. Pernah lihat ke begini? Ini yang di atas itu gambar YouTube toh. YouTube di bawah ini gambar apa? Nah itu semua tahu toh. YouTube, TikTok. Nah itu tuh kenapa bisa muncul begitu? Ada yang tahu? Kenapa kita baru buka saya langsung bisa muncul duluan yang kayak begini? Kenapa baru buka di halaman? Kayak ibu bilang semua buka YouTube. Karena anak-anak masih terbiasa buka YouTube, maka dia akan muncul tampilan kayak begini. Sudah ada video yang direkomendasikan. Ada yang begitu? Semua punya YouTube pasti ada video yang direkomendasikan. Ada yang tahu kenapa YouTube ini bisa rekomendasi video untuk kita? Kenapa dia ketemu YouTube nih? Padahal kita belum cari, belum ketik, belum tulis ke video tabola bale atau apa, tapi dia muncul nanti muncul rekomendasi untuk ketemu. Silakan nonton ini, bisa begitu. Atau awal download TikTok tuh pasti siapa yang pernah download TikTok? Semua awal download sendiri atau mama yang download? Nah, awal download TikTok itu coba lihat nanti ada bilang gini, mau nonton yang hiburan yang mana? Masak kok, make up kok, pakaian kok, lagu kok, apa? Gitu toh, awal download TikTok toh. Nah, itu tanpa disadari itu adalah kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial ternyata sudah ada dalam
dan di TikTok. Kenapa kalau misalnya di TikTok kalau ini Seralia nih dia nonton dance, berarti dia pun FYP semua apa? Dance. Kalau ada yang suka nonton drama Cina tuh, Cina atau apa tuh, dia pun muncul itu toh, semua tentang drama. Atau ada yang nonton apa? Nonton lain, masak-masak kok, itu maka dia pun FYP-nya hanya akan keluar masak-masak. Itu sampai tahu begitu. Kenapa? Karena sering. Ya, itu dia kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial artinya dia mengelola ketemu data. Sistem mengelola ketemu data agar apa yang kebiasaan ketong, sistem itu tahu. Nah ini kecerdasan artifisial. Nah hari ini kita belajar tentang kecerdasan artifisial dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat mengenali konsep dasar AI. AI itu dia memproses data, pelatihan model dan keputusan mesin. Keputusan mesin dimaksud yaitu itu. Kalau anak-anak kasih masuk data biasa anak-anak nonton, kawala-wale, dance, masak-masak, berarti AI nanti memproses anak-anak data bahwa oh dia ini suka begini. Maka kita rekomendasikan video untuk dia yang seperti ini. Kalau dia suka make up ya, maka dari ketum HP sendiri akan rekomendasikan tampilan-tampilan make up. Nah itu yang kedua, tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat membedakan alat atau teknologi yang menggunakan AI dan yang tidak. Yang tujuan pembelajaran ketiga, peserta didik dapat menyampaikan pendapatnya tentang dampak positif dan negatif AI. Nah hari ini juga kita akan belajar secara berkelompok. Jadi bukan saja ibu yang menjelaskan di sini, tapi anak-anak juga kerja tugas nanti secara berkelompok. Kemudian presentasi seperti waktu itu. Ada yang mau bertanya tentang AI? Ada yang masih penasaran kenapa muncul seperti ini? Maka kita sama-sama nonton ini video. Ini video tentang apa itu AI. Ya, ini. Apa itu AI? Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau evil AI hanyalah hayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mengenali atau wajah kalian dengan lebih cepat. Kalau ada yang Ketika sekarang begini, pakai secanggih adanya toh, AI pakai akan secanggih. memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Nah, sekarang di apa? Di TikTok tuh Subisa toh yang kasih tunjuk kalau nanti ketemu klik sebegini tuh orang tuh muka bisa tahu. Kita ada foto tuh hanya deteksi itu orang wajah, terus bisa kasih tunjuk bahwa oh ini orang bukan carian dia muncul nanti ini. Ada yang sama seperti dia. Nah itu masuk dalam AI. Dunia itu sudah semakin berkembang. Atau ada di sini yang masih pakai HP Nokia Center. Ada. Semua HP sudah layar sentuh. Nah itu. Agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau evil AI hanyalah hayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI?
Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deep face pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di depan foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang tidak jauh dari TikTok juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk mempermudah, bukan mempermalas ya. Kalau anak-anak sebagai ChatGPT bilang, oh ini dia mau cari tentang ini, ChatGPT tolong jelaskan tentang ini. Nah kalau muncul langsung, gue pasti pas soalnya lihat. Itu contoh malas tanpa baca. Bisa saja ChatGPT kasih jawaban yang salah, toh? Sama seperti sekarang ada aplikasi, namanya aplikasi apa, Cici kok apa itu yang muncul di TikTok itu. Biasa ibu lihat ada orang yang komen di situ, Cici ini bikin PR salah semua. Cici bukan bikin PR salah, tapi manusia tuh yang tidak memeriksa kembali. Kalau dia suka jawab, setidaknya harus baca. Nah itu tadi di video juga sudah dijelaskan yang menggunakan aplikasi-aplikasi atau alat-alat yang menggunakan AI. Sekarang kita akan belajar kelompok untuk anak-anak lebih memahami tentang apa itu AI. Ibu minta bagi kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19 jadi bagi 4 kelompok. 19 bagi 4 berapa? Ada kelompok yang 4, ada kelompok yang 5. Ya bagi sudah. Itu 5. Ini 1 orang pindah ke sini supaya ini 5. Ya itu paling. Di tengah di kelompok 5. Sekarang balik sudah duduk berkelompok. Ya, boleh juga masuk ke bumi. Kalau itu silakan. Kemudian mencentang alat yang anak-anak rasa menggunakan AI. Nah itu dia. Setelah sencentang, terus anak-anak berikan alasan kenapa pilih gambar-gambar yang tadi itu menggunakan AI. Kasih berikan 1 alasan apa. Yang kedua, teruskan tambahkan contoh alat lain yang kalian tahu jika menggunakan AI. Kalau tidak tahu, tidak apa-apa. Nanti kita belajar bersama-sama karena ini juga pelajaran yang baru untuk anak-anak dan pelajaran yang baru juga. Jadi kita belajar bersama-sama ya. Bisa centang, terserah mau centang langsung tidak menggambar di tengah kok, di pinggir, bisa.
Google yang dengar suara Siri sekarang tuh di masing-masing Google tuh. HP kalau nggak selama nanti muncul ini kan. Google atau Siri itu, terus ada ChatGPT, TikTok, Google Translate, kulkas, remote, maps, rice cooker, Google, YouTube, microwave, atau televisi tuh. Lihat itu, lihat baik-baik gambarnya. Itu masuk baik tuh kawan. Astaga, kelompok. Oke, semua sudah? Kelompok pertama yang presentasi, kelompok laki-laki. Itu laki-laki 6 orang. Kedua, ketiga, keempat. Sekarang tepuk tangan kasih kelompok Alpha yang akan maju. Alpha siapa yang ini? Onel, Iwan, Charlie. Maju ke depan. Ampas kue. Apa yang kalian pilih dulu? Gambar yang menggunakan AI yang di atas ini tentang apa-apa? Yang pertama apa? Gambar apa? Ya, kita ke Google Siri tuh yang di HP itu kalau kita lama-lama Google Assistant tuh munculkan seperti ini. Yang ke apa? Yang kedua apa? TikTok, ChatGPT, apa itu? TV itu alat dulu. Itu saja, hanya itu. Alat apa ini? Alat apa yang masuk piring? Supaya jelaskan. Nomor satu itu. Yang dipilih apa? TV. Karena alasannya memilihnya ya AI. Lanjut nomor 2. Apa? Alatnya apa? ChatGPT. Oke, kebutuhan dulu kasih apa kelompok. Ada yang kasih masukan? Ada yang mau kasih masukan atau pendapat atau pertanyaan atau sanggahan? Adakah? Ibu Sa. Tadi dia bilang TV. TV itu pakai AI atau tidak? Tidak toh.
Memang sekarang ada smart TV yang sangat besar itu, tapi ketemu sekolah belum dapat. Tapi yang di sini tampilkan ini masih TV yang biasa. Kenapa kalau bilang TV pakai AI ini semua tidak maksud? TV yang terkonek dengan Wi-Fi. Itu di dalam ada YouTube, bisa nonton Netflix, TikTok juga bisa. Kalau tersambung di itu TV yang bisa terkonek juga di HP. Kita kasih ke kamu bisa buka itu. Tepuk tangan dulu guys kelompok Alfa. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Ya. Kedua. Kalian. Iya. Kita telah belajar tentang AI hari ini. Nah, tanpa anak-anak sadari AI itu sudah ada dalam kehidupan kita. Sudah ada dalam kehidupan kita. Tanpa anak-anak sadari, anak-anak pakai Google Maps itu AI. Google Maps gunanya untuk mempermudah jalan. Kayak tadi ibu serlokasi kasih ibu teman ibu guru depan ini pakai Google Maps. Dari tempat yang tidak tahu ketemu bisa tahu. Nah, jadi kesimpulannya satu orang tolong jelaskan apa manfaat alat AI. Pilih salah satu alat AI yang tadi suruh kerja banyak-banyak. Siapa bisa jelaskan? Yang manfaat dari alat sendiri. Ada yang berani kok? Nah, Fania silakan berdiri. GPT adalah model AI yang dapat memahami dan menghasilkan teks mirip manusia. Oke, tepuk tangan kasih Fania dulu. Nah, Fania sebutkan manfaat dari salah satu teknologi AI yaitu ChatGPT. Di mana ChatGPT dapat apa, Fania? Dapat memahami dan menghasilkan teks mirip manusia. Ya, dapat memahami dan menghasilkan teks mirip manusia. Seperti contohnya yang bilang, tolong berikan penjelasan tentang Serania adalah seorang anak perempuan. Itu ChatGPT dia bisa memberikan kalimat untuk menjelaskan siapa itu Serania. Atau kalau ibu juga bisa tulis lagi, tolong jelaskan Regan sebagai anak laki-laki. Dia rumah di sini. Oh iya, nanti ChatGPT itu dia bisa menjelaskan. Nah, itu manfaat ChatGPT. Terus manfaat ChatGPT dalam HP yang ini anak-anak belum punya juga ada banyak toh. Dalam HP ini ada isi banyak. Oh, YouTube, Google, TikTok, Instagram, Facebook, game. Itu semua pakai AI. Teknologi buatan manusia. Kalau pakai AI, anak-anak ada rasa khawatir atau tidak? Kenapa rasa khawatir? Oh iya, itu menggunakan AI itu ada kekhawatirannya. Satu sekarang nih, kita tidak tahu manusia itu punya rencana baik atau jahat dengan kita. Karena kalau pakai AI, sekarang sudah bisa ubah muka toh? Sudah. Ubah muka yang kalau sebentar ketemu kasih kalau ibu bilang ibu mau muka sama Jen. Sekarang ada aplikasi yang bisa ubah muka manusia. Sehingga itu kekhawatiran sekarang teknologi berkembang memang bagus, tapi punya kekhawatiran itu data-data bisa diretas, ada orang yang menyalahgunakan, ketemu punya data pribadi. Kekhawatiran juga untuk manusia, semakin canggih teknologi manusia semakin malas untuk berpikir. Pokoknya kalian kalau kirim tugas hanya bilang sudah nanti cari saya di sini, kasih tahu tanpa membaca. Jadi ibu harap dengan majunya teknologi ini anak-anak itu dapat belajar lebih baik, memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memajukan diri sendiri dan orang di sekitar anak-anak, memanfaatkan teknologi dengan baik. Jangan sekarang memanfaatkan teknologi buat stiker toh, buat stiker di HP toh, kawan ada tiga nanti foto kode buat stiker.
tidur siang dulu. Nah itu contoh buruk menggunakan AI yang buat stiker itu. Nah kesimpulannya itu kecerdasan artifisial atau AI itu dia belajar dari data yang dikumpulkan dengan mengenali pola, membuat keputusan dan menyesuaikan diri dengan data yang sudah dimasukkan. Nah sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap nanti